Baik, terima kasih kepada abang kakak sekalian yang sudah bergabung pada Jimit. Kita di malam hari ini untuk tatap maya yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah program PKG PJOK Desiminasi Kabupaten Simalungun tahun 2024. Baik, untuk memulai kegiatan kita diawali dengan doa. Silakan kepada Kak Lasto untuk membuatkan doa pembuka, Kak. Open mic, Kak. Open mic, Kak Lasto. Itu mic-nya masih unmute itu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Kamu masih kami beri kesehatan dan kekuatan. Itu juga ya Tuhan, malam ini kami lagi mengikuti Zoom pelajaran diberikan Bapak Joni. Kiranya Engkau masih memberikan masukan yang baik buat kami dan bagi masukan pelajaran bagi kami untuk lingkungan pelajaran kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, hanya itu kami sampaikan Tuhan, atas nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih Kak Lasto buat doa pembuka pada kegiatan kita malam hari ini. Selamat malam kami ucapkan kepada Kak Henry Sinaga. Sehat Kak ya? Open mic Kak, open mic Kak. Sehat. Iya, harapannya untuk pertemuan di Jimit-Jimit berikutnya Kak Henry, Kak Roni hadir ya Kak ya, ke depannya Kak ya. Siap. Oke. Saya izin share screen ya Kakak. Saya izin share screen. Ya, sudah nampak ya kakak-kakak sekalian ya. Izin Bang Henry, Bang Roni, saya panggil kakak ya, biar lebih nasional dia. Kita di PKG PJOK memanggil kakak-kakak. Begitu juga sebaliknya, silakan panggil saya Kak Pasil atau ya Kak Pasil lah ya, biar lebih kompak dia, biar lebih hangat. Kak Henry, stambu berapa Kak? Stambu 2006 Kak. 2006. 2006 ya. Oke. PKO, PJKR, PJS? PJKR, Prodi PKR. Oke, terima kasih kepada Kak Henry. Kalau saya 2004 PKU. Oke, siap Kak. Oke, kita ikutilah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, ada yang mau ditanggapi, silakan ya kakak-kakak. Jangan diam ataupun cuek ataupun bagaimana, diikuti saja, ditanggapi. Silakan kasih masukan atau kasih diskusinya biar lebih enak dia Jimit kita malam hari ini, biar enggak vakum atau bagaimana ya, biar lebih berinteraksi dia. Oke, kakak-kakak, sekarang kita masuk di modul. Silakan mic-nya di-unmute dulu, mic-nya di-unmute biar saya saja yang terbuka mic-nya. Iya, terima kasih. Kita sudah masuk di modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, kalau tadi di WA group saya share tentang 7 aset modal utama dalam pembelajaran di sekolah, dalam sekolah itu nyambung ke materi kita yang satu ini ya, yang kali ini.
Nah, kalau lihatlah di WA Group ada saya share itu 7 aset modal utama dalam sekolah. Itu sangat kena dia pada modul 1-2 kali ini. Oke, saya lanjut. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama. Ya, kita punya kesepakatan bersama, layaknya kita di sekolah, punya kesepakatan kelas bersama siswa kita. Kalau kesepakatan bersama di ruang jimit kita kali ini, yaitu menyalakan kamera atau on kamera, kemudian mematikan mikrofon, cukup satu orang saja yang berbicara, kecuali nanti disuruh, barulah dihidupkan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, ya ini dia, hadir seutuhnya merupakan salah satu hal yang paling terpenting dalam hal jimit ya Bapak Ibu ya, abang kakak sekalian. Kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Sebentar saya balik, menghargai waktu bersama ini kalau bisa masuk di room jimit itu paling lama 5 menit terakhir lah, 5 menit sebelum kita mulai gitu. Karena biasanya 15 menit atau 30 menit sebelum kita jimit sudah saya buka roomnya. Nah, kepada peserta kalau bisa paling lama dia 5 menit sebelum mau mulai ya. Kalau kita mulai jam 8 malam, jam 7.30 sudah saya buka itu ruang roomnya. Ya kan? Nah, kalau bisa Bapak Ibu atau abang kakak sekalian janganlah lewat dari jam yang sudah kita tentukan untuk jimitnya ya. Itulah artinya menghargai waktu bersama. Kemudian yang berikutnya memaksimalkan fitur chat. Ya, Bapak Ibu silakan nanti memaksimalkan fitur chat. Jikalau ada pertanyaan yang memanfaatkan untuk fitur chat ya Bapak Ibu ya. Silakan manfaatkan fitur chatnya. Silakan diketik. Kemudian nanti akan terlihat atau terbaca di fitur chat tersebut. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Ya, raise hand ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, sangat sebuah emoji yang berperan aktif dalam saling menghargai gitu. Jangan nanti kita tiba-tiba open mic, protes, komplain atau kasih masukan atau saran atau memotong pembicaraan langsung di open mic langsung berbicara. Enggak. Aturannya, etikanya dia harus raise hand dulu. Oke, Bapak Ibu ya sepakat ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Contoh, Bapak Ibu kehilangan sinyal, ya kan? Hilang sinyalnya, kemudian atau enggak alam, seperti angin kencang, hujan deras, mati lampu. Itu masuk ke sini Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Gangguan teknis adalah hal wajar, itu maksudnya. Atau yang separah-parahnya misalnya habis paket data. Ya, habis pakai data, kakak-kakak harus cepat beli paket data sebentar gitu. Nah, itu juga hal teknis ya, gangguan teknis. Kita lanjut. Ya, kemana? Kemana kita 5 menit awal ini? Ya, ini dia Bapak Ibu. Tujuan luasnya dalam kegiatan program PKG PJOK ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Ya, kakak-kakak sekalian ya. Karena kita bukan lagi guru yang seperti dulu gitu. Jadi sekarang kita sudah fasilitator di sekolah pada saat kita mengajar yang gunanya untuk memfasilitasi. Itulah peran kita sekarang ini. Makanya PKG PJOK ini salah satu tujuan utamanya merubah paradigma mengajar kita dari yang dulu ke saat ini gitu. Kemudian capaian akhir pelatihan. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking, ABT. ABT ya, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik.
Iya, ini dia tujuan capaian umum modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya atau modul 1, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik abang kakak semuanya, tadi sudah saya sampaikan tujuan luas, capaian akhir pelatihan, kemudian tujuan capaian umum modul, dan capaian pembelajarannya. Nah, layaknya seperti kita belajar mengajar di kelas, untuk tujuan pembelajaran itu harus kita sampaikan kepada siswa kakak-kakak. Contoh materi passing bawah. Nah, tujuan pembelajarannya di awal, di pembuka pengajaran kita harus kita sampaikan. Seperti juga jimit malam ini gitu. Saya harus sampaikan tujuannya gitu. Mau ngapain kita malam ini? Materi ini mau ngapain sih gitu. Ya kan? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak sekalian ya. Silakan kasih emoji jempol lah kalau paham. Ada di bawah emoji-nya. Kasih emoji jempol ya. Terima kasih. Iya, mungkin Kak Roni sama Kak Henry baru bergabung. Terima kasih saya ucapkan sebagai fasilitator. Jadi kalau kakak-kakak berdua bertanya-tanya dalam hati, ini mau ngapain sih kita ini, PKG PJOK ini? Nah, itu dia kan pertanyaan paling besar di benak kita ya kan? Kembali saya ulangi, nggak capek-capeknya, Kak Roni, Kak Henry, program PKG PJOK ini adalah program pemerintah yang berkelanjutan. Nah, ini tujuan utamanya, salah satu tujuan utamanya bukan mau ambil materi, bukan mau ambil jabatan, bukan mau ambil sesuatu yang lain. Yang paling penting adalah ilmu pengetahuan, Kak. Kakak-kakak. Jadi di sini kita mau merubah paradigma mengajar kita yang lama ke yang saat ini gitu. Nah, saat ini kita kan sudah kurikulum merdeka, ya kan? Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana sih capaian pembelajaran, elemen gerak segala macam, perangkat ajar kita gitu. Jadi inilah dia, mau kita fixkan semua di program PKG PJOK ini. Jadi cara mengajar kita yang lama mau kita rubah ke saat ini. Contoh Kak, contoh. Dulu kita kan selalu mengeluh, ya kan? Selalu sedih, mengeluh, atau bahasa Bataknya merdandi kan? Kalau bola kita satu, iya kan? Bola kita satu. Cemana nih? Semua kita salahkan. Kepala sekolah nggak jelas. Kepala sekolah ini nggak jelas ini masalah dana bos ini. Kami peralatan olahraga. Itu dia. Jadi paradigma sekarang itu kan paradigma dulu. Paradigma sekarang nggak boleh lagi Kak. Jadi mungkin kebutuhan aset materi atau aset finansial yang dipergunakan kepala sekolah atau dana bos itu ke yang lain dulu pos-posnya kan. Nah mungkin nggak sampai ke peralatan kita. Jadi ke yang sekarang, paradigma yang sekarang, dengan satu bola kita harus mampu Kak mengajar siswa Kak. Nah, dengan satu bola kita harus mampu mengajar siswa. Ya kan? Itu dia paradigmanya mengajar sekarang. Bagaimana caranya? Nah, makanya ada katanya pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Kurikulum merdeka. Nah, satu bola mengajar dengan 30 siswa. Kan ada Kak, gerak tanpa bola Kak. Nah, itu dia. Ya kan? Yang kedua, kan sekarang kalau dulu kan anak-anak pada ngantri dia berbaris untuk ngambil bola kan, ngambil gilirannya. Sekarang jangan lagi Kak, nggak boleh lagi ngantri siswa Kak. Antri-antri gitu. Untuk mau nendang bola atau melakukan passing dia. Nggak lagi. Sekarang udah ada paradigma baru ya, mengajar tanpa bola, bentuk pemetaan, bentuk pengelompokan, yang ini passingnya dengan kaki bagian dalam, yang kelompok ini passing dengan kaki bagian luar. Nah, seperti itu ya Kak bentuk-bentuknya. Jadi nggak ada lagi mengeluh-mengeluh di sini Kak, karena fasilitas yang sedikit, karena semua sekolah tidak sama. Jangan kita samakan sekolah kita sama di kota besar gitu, yang punya fasilitas lengkap, apalagi sama sekolah swasta. Jadi tuntutan kita bisa terpenuhi nanti pada pembahasan ini, pada materi ini. Materinya enak sekali pada materi ini.
Nanti ada 7 aset, ya. Kita lanjut ya kakak-kakak. Udah paham ya Kak Henry ya, Kak Roni ya? Ya, tujuan utama PKG PJOK ini mau ngapain dia? Mau merubah paradigma kita mengajar, mau makin lebih bagus. Dari yang dulu ke yang sekarang. Ya silakan Kak Purba, silakan Kak Purba. Raise hand ya. Kak Purba raise hand, silakan, ada yang mau ditanggapi Kak, silakan Kak. Oke, mungkin salah pencet ya. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Ya, agenda untuk modul kali ini di 5 menit pertama yaitu pembukaan, sudah kita laksanakan. Kemudian 10 menit kemudian berpikir berbasis aset atau ABT, asset based thinking. Kemudian 60 menit diskusi identifikasi situasi 3, 4, 5, situasi 3, situasi 4, situasi 5. Kemudian 10 menit kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima, penutup, refleksi, dan foto bersama. Ini dia Kak agenda kita Kak. Ya, ini dia agenda detailnya. Pembukaan, kesan, studi kasus 3, mengapa guru PJOK mempelajari dan menerapkan prinsip ABT. Studi kasus 5, di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset dimiliki. Studi kasus 4, bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Terakhir penutup. Ya, apa? Ini 10 menit pertama apa? Kita lihat di sini kata Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India ya. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Ya, suatu pesan bagi kita semua bahwasanya kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya, masalah niat ya. Nah, ini dia Kak. Silakan manfaatkan fitur chat. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Kak, asset based thinking itu Kak, yang saya kirim tadi di Serwaya Group, ada 7 modal utama, itu dia Kak. Asset based thinking, ya udah? Oke. Silakan Kak. Itu ada kolom fitur chat, ya kan? Ada kolom fitur chat di bawah sudut bawah ini. Silakan Kakak jawab pertanyaan yang dimonitor, yang di layar. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan Kak, langsung aja Kak di kolom chat kita Kak. Nanti saya buka chatnya, saya bacakan aja dari sini. Semua aktif ya, jangan cuek ya, atau jangan di pelototi, dilihati, semua harus aktif. Silakan manfaatkan fitur chat, jawab pertanyaan yang ada di layar. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Ya, di sini Kak Lasto Sinaga menjawab, menurut saya memusatkan perhatian pada kekuatan dan dasar untuk berpikir positif. Terima kasih kepada Kak Lasto. Silakan yang lain.
Iya, kemudian Kak Nilasari, pendapat saya mengenai asset based thinking adalah pendekatan yang berpusat pada potensi dan sumber daya yang ada, hal yang harus dimiliki oleh seorang guru olahraga agar tetap mampu melakukan dan mengembangkan pelajaran yang memberikan manfaat yang baik. Kak Mindo, pandangan saya terhadap pendekatan asset based thinking, ABT ya Kak, bukan AST, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu untuk mengenali kekuatan dan kemampuan pada diri kita sendiri. Kemudian Kak Roni, menurut saya suatu pemikiran yang berpusat pada tujuan pembelajaran agar tercapainya capaian pembelajaran yang diharapkan guru, sehingga guru dapat mengetahui potensi yang ada di dalam setiap para siswa. Kak Yuni, pandangan saya mengenai terhadap pendekatan asset based thinking sangat bagus dan efektif terhadap pembelajaran PJOK, di mana seperti yang saya ketahui, pendekatan ini memiliki keistimewaan seperti lebih fokus terhadap kekuatan dan kemampuan peserta didik, serta dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada fitur chat untuk asset based thinking. Kita kembali ke slide. Ya, ini dia Bapak Ibu. Kalau tadi asset based thinking menurut pemikiran Bapak Ibu adalah itu jawabannya. Nah, sekarang keistimewaannya. Apa keistimewaan asset based thinking? Silakan Bapak Ibu manfaatkan fitur chat lagi kembali. Apa keistimewaan asset based thinking? Menurut Bapak Ibu, silakan kakak-kakak sekalian manfaatkan lagi fitur chatnya. Silakan Kak Lasto. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya asset based thinking itu Kak, yang pendekatan lebih berfokus pada apa yang dimiliki daripada yang tidak kita miliki. Istimewanya Kak, meningkatkan percaya diri.
Iya, Pakaikan. terima kasih kepada Kak Lasto. Istimewanya menurut Kak Lasto, asset based thinking itu meningkatkan rasa percaya diri. Iya, terima kasih kepada Kak Lasto. Ya, Silakan yang lain. Silakan yang lain bisa open mic, bisa juga fitur chat, nggak apa-apa, silakan. Yang di fitur chat nanti biar aku bacakan, biar saya bacakan, kemudian yang open mic silakan kita langsung tanggapi gitu. Ya, ini dia sudah masuk Kak Nila. Kak Nila Sari bilang keistimewaannya ABT ini memberikan kesempatan atau ruang dan kepercayaan diri yang semakin baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Hampir sama ya sama Kak Lasto ya. Meningkatkan rasa kepercayaan diri. Iya, Kak Roni, menurut saya dapat mempermudah berjalannya pembelajaran, sehingga guru dapat mengetahui kekurangan diri sendiri sehingga dapat memperbaikinya. Kak Yuni, keistimewaan ABT dalam pembelajaran PJOK adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, siswa, membantu siswa untuk merasa dihargai terhadap kekuatan atau kemampuan mereka. Keistimewaan asset based thinking, kita dapat menggali kemampuan dan membangun kepercayaan diri peserta didik. Terima kasih Kak Aidil. Baik kakak-kakak, itulah tadi mengenai asset based thinking, kemudian keistimewaannya. Kita lanjut kakak-kakak. Mengapa ada sekitar 20 menit nanti? Ya, ini dia. Capaian pembelajarannya, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Baik kakak-kakak, ini kita sudah masuk di studi kasus 3. Silakan kakak-kakak nanti baca ini studi kasus 3 atau tadi juga sudah saya share sebelum kita mulai agar kita lebih cepat dia. Nah, pada studi kasus 3 ini ada sebuah kasus. Tugas kakak nanti adalah ini Kak. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian identifikasi aset apa yang saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Oke kakak-kakak, saya Kak Lasto raise hand, silakan Kak Lasto. Ada yang mau disampaikan? Open mic Kak, open mic. Nggak ada Kak. Oke Kak, tekan lagi raise hand-nya biar dia turun Kak, biar dia hilang Kak yang nampak di layar ini. Ya Kak. Baik kakak-kakak, untuk memecahkan studi kasus 3, silakan dulu dipoto Kak. Silakan dipoto atau nanti dilihat share atau sudah saya share ya di grup WA ya. Nanti bisa jadi patokan atau pegangan. Saya akan bagi room 2 kelompok. Nanti di dalam kelompok tersebut silakan kakak-kakak menjawab pertanyaan yang ada pada studi kasus 3 tadi, memecahkan masalah studi kasus 3 ya. Saya akan bagi room.
nanti kakak-kakak masuk ke room secara otomatis. Nah, nanti di situ nanti ada Kak, mungkin Kak Roni temannya Kak Henry, temannya Kak Purba, temannya Kak Nila gitu ya. Saya bagi room, nanti masuk ke room tersebut, silakan pecahkan kasus studi kasus 3 ya kakak-kakak. Kita ada 3 kasus kali ini. Ada 3 kasus, silakan pecahkan studi kasus 3 untuk kelompok 1 ya. Kemudian studi kasus 4 untuk kelompok 2. Kita bagi 2 kelompok karena kita sedikit, jadi kita bagi 2 kelompok saja. Nanti di setiap kelompok itu Kak, ada nanti yang sebagai moderator, kemudian yang menuliskan jawaban dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PDF atau Canva boleh, silakan. Kemudian nanti dipresentasikan di Jimit kita ini, kemudian nanti ditanggapi sama kelompok lain, kelompok yang lain ya, baru ditutup. Setelah itu selesai, baru masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 gantian, apa yang dilakukan kelompok 1 tadi gantian. Ya. Dibuka, dipresentasikan, ya kan? Kemudian ditutup. Jelas ya kakak-kakak, paham ya? Nanti studi kasus 3 itu dibahas oleh kelompok 1, studi kasus 4 itu dibahas oleh kelompok 2. Sudah saya share di grup WA kita untuk studi kasusnya beserta soalnya. Ya. Kakak-kakak bisa melihat di WA kita untuk lebih jelas akan kasus tersebut ya. Baik kakak-kakak, saya bagi room dulu. Waktunya 15 menit ya kakak-kakak. Waktunya 15 menit. Oke kakak-kakak, silakan masuk ke login, silakan login ke roomnya masing-masing. Jangan lagi di room utama ini. Di room utama ini usahakan kosong dia. Silakan login ke room yang sudah saya sarankan dia. Kelompok 1 membahas kasus 3, kelompok 2 nanti membahas kasus 4. Kak Mindo silakan login Kak ke roomnya Kak. Bukan ini. Hah?
Iya ini join belum.
Ya, baik kakak-kakak sekalian, kita sudah kembali ke main room atau room utama. Silakan untuk kelompok 1 yang membahas tentang studi kasus ketiga. Silakan siapa yang jadi moderatornya, siapa yang nanti jadi pemaparnya, kemudian nanti siapa yang ditugaskan untuk tanya jawabnya. Nanti kelompok 2 memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kemudian nanti silakan kasih tanggapan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan untuk studi kasus yang ketiga. Silakan bisa share screen Kak, bisa share screen. Silakan Kak Yuni. Izin Kak, tadi mungkin waktunya kurang untuk membahas di bagian studi kasus ketiga Kak, sehingga mungkin belum sempurna semuanya Kak. Iya, makanya kan tadi kan di 1 jam sebelum kita mulai kan aku udah bagi gitu. Aku udah bagi untuk studi kasus ketiganya di WA grup kita. Harapannya tadi kakak-kakak udah pribadi lepas pribadi sudah membaca, dan pada saat main roomnya dibagi seperti ini tinggal enak aja sebenarnya. Namun apapun yang terjadi pada room kelompok tadi silakan aja disampaikan saja. Nanti kita tanggapi kok. Masalah Pak Gerak, ini Pak Gerak ini masalahnya kepada kepala sekolahnya yang nggak berani untuk menjumpai atau memberikan solusi dalam permintaan Pak Gerak. Silakan, kasus 3 oleh kelompok 1, silakan. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini kakak-kakak. Di sini pada dasarnya tidak ada yang salah. Kita di sini pembelajaran orang dewasa, artinya apa yang terlintas di pikiran kakak selama itu positif dan membangun, silakan, nggak apa-apa. Baik, kami dari kelompok. Kak Lasto, sebentar Kak Yuni. Kak Lasto silakan Kak. Kak Lasto raise. Ya, makasih Pak. Tadi kami Kak dari kelompok 2 kasus studi 4 Kak ya. Jadi yang kami pelajari Kak di situ Kak bahwa di Kak Lasto, sekolah ya. Kak Lasto sebentar dulu. Sebentar, kita masuk ke studi kasus 1 dulu. Nanti giliran kelompok 2. Ya, siap Kak, siap. Sorry Kak. Sempat nengok Kak. Oke, silakan Kak Yuni. Baik, kakak-kakak sekalian dengan kakak fasilitator, di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai studi kasus yang ketiga, di mana pada studi kasus yang ketiga ini yang pertama itu yaitu mengenai soal yang pertama yaitu mengenai identifikasi pendekatan apa yang digunakan guru olahraga tersebut. Nah, di sini adik kakak Nila Sari akan mempresentasikan bagian identifikasi masalah dan modal sosial, kemudian aset kekuatan apa yang digunakan oleh guru olahraga tersebut. Silakan Kak Nila Sari.
Baik, Kak Yuni, terima kasih. Apakah sebelumnya presenting dari saya sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Oke, ya baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Menurut pendapat kelompok kami, yang terjadi pada kasus 3 ini adalah pendekatan berbasis kekurangan, masalah, atau deficit based thinking, di mana Pak Gerard ini sendiri mengalami kendala dalam mengembangkan pembelajaran, yang dimana kita tahu bersama dari apa yang kita baca bahwasannya sebenarnya ada sarana prasarana sekolah atau lingkungan sekolah sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang efektif dan menyenangkan anak-anak. Namun, dikarenakan pihak sekolah dan terutama pihak sekolah, pimpinan sekolah yang belum bisa memberikan solusi dan kontribusi yang baik untuk memberikan izin penggunaan sarana ini, sehingga Pak Gera ini mendapatkan masalah, belum bisa mendapatkan tujuan atau harapan dari yang dia inginkan. Sehingga menurut kami pendekatan yang terjadi adalah berbasis kekurangan. Jadi kemudian aset yang dimiliki yang kita tahu adalah sumber daya manusianya. Kita tahu sendiri bahwasanya Pak Gerard ini memiliki motivasi dan inovasi yang besar dalam pembelajaran. Di situ terlihat dari Pak Gera yang mampu melihat lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan manfaat untuk murid-murid. Kemudian sosial, kenapa dikatakan sosial? Karena kan orang-orang sekitar, lingkungan sekitar. Kemudian fisik, sarana dan prasarana. Itu Kak, saya kembalikan ke Kak Yuni, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nila Sari yang telah memaparkan hasil diskusi kita. Nah, itulah hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi, Kak. Kalau ada teman-teman yang kakak-kakak sekalian yang mau menanggapi, kami persilahkan. Baik Kak, silakan stop presentingnya. Iya, tadi kita sudah dengarkan dari kelompok 1 pemaparan akan studi kasus 3, ya. Silakan untuk menanggapi dari kelompok 2. Silakan kasih pertanyaan, nanti dijawab sama kelompok 1. Tapi sebelum ke kelompok 2 bisa lihat dari WA Group ya. WA Group apa itu studi kasus ketiga, bisa dibaca, bisa dilihat. Kemudian nanti kasih tanggapan ke kelompok 1. Tapi sebelum ke kelompok 2, saya dulu dari fasilitator ke kelompok 1 yang mau saya tanggapi, kenapa nggak dimasukkan aset politik gitu. Karena kan aset politik kan berhubungan ke pemerintah setempat ya. Nanti kan kepala sekolah ataupun Pak Tegar ya, Pak Gerak bisa berkolaborasi dengan misalnya camat atau kepala desa atau tokoh masyarakat yang bisa membantu ya, bisa membantu memecahkan masalah itu. Kenapa nggak dipakai ke kelompok 1 untuk aset politiknya gitu. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Baik, mungkin tadi Kak karena terburu-buru ya, seharusnya memang bagian dari politik ini tadi ditambahkan, dan mungkin Kakak Aidil bisa menjawab dari tanggapan dari Kakak fasilitator. Boleh ditambahkan Kak? Ya, terima kasih Kak ya. Itu tadi mungkin salah satunya yang disampaikan oleh Kak Yuni, waktu ya. Kemudian kami mungkin berpikir aspek politik saya rasa kalau karena dia kan bersifat perkebunan Kak fasilitator, karena tidak ada hubungannya dengan kepemerintahan. Bagi saya itu aja mungkin yang bisa saya jawab.
Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ya itulah dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kalau mau menanggapi atau kasih pertanyaan silakan. Kelompok 2 kita persilakan. Tadi kelompok 1 Kak Yuni, Kak Aidil, Kak Nila, Kak Mindo ya? Iya Kak. Iya Kak. Oke. Ada 4 orang tadi Kak. Oke, silakan kelompok 2 kasih tanggapan lah untuk presentase pemaparan dari studi kasus 3 yang dibawakan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Tadi kelompok 1 pakai aset sosial, ya kan? Pakai aset manusia. Nah, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan kelompok 2 ini? Silakan kelompok 2, silakan tanggapi aja. Nggak apa-apa, kita berinteraksi di sini biar lebih enak, biar lebih defisit based thinking. Kak Aidil, matikan mic-nya, Kak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi dari kelompok 2, karena juga kelompok 2 mungkin merasa sudah pas. Tadi sudah kita kasih kesempatan. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan ditutup lah, Kak Yuni. Siapa tadi yang bisa menutup? Ya, Kak Yuni lah. Baik, terima kasih atas partisipasi kakak fasilitator dengan kakak-kakak yang lain. Nah, itulah yang boleh kami paparkan mengenai studi kasus yang ketiga. Jika ada tutur perkataan kami yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan mari kita saling koreksi, siapa tahu ada yang kurang juga boleh nanti ditambahkan di kolom chat komentar. Nah, sekian hasil presentasi kami pada studi kasus yang ketiga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan lah dulu untuk kelompok 1. Kasih emoji tepuk tangan lah. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Namun sebelum ke kelompok 2, kita lanjut dulu share screen ya. Kita lanjut dulu share screen, nanti ada waktunya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 masih bisa ada waktu untuk mengerjakan yang sudah ditugaskan tadi. Namun sebelum presentasi dari kelompok 2, kita lanjut dulu sebentar untuk share screen. Izin saya share screen dulu ya. Ya, ini tadi dia studi kasus 3 dan juga pertanyaan yang harus dijawab. Ya, ini tadi dia defisit based thinking ya kelompok 1 ya.
Oke, ini dia masih tentang kelompok 1. Masih tentang studi kasus pertama. Lihat itu di monitor. Silakan kelompok 1. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat Pak Tegar itu tadi untuk memecahkan masalahnya? Silakan kelompok 1. Satu orang saja, cepat dan efisien ya. Baik Kak, saya mewakili dari kelompok 1. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat yang paling utama adalah ketidakmauan atau tidak adanya kontribusi dari kepala sekolah dalam mencoba untuk berdiskusi dengan pihak sekitar untuk menyelesaikan masalah untuk penggunaan alam yang ada seperti jalan dan yang lainnya. Terima kasih. Karena kepala sekolahnya udah tahu ya Kak ya, udah tahu, udah orang kepala sekolahnya udah orang lama dengan orang kebun, udah tahu dengan watak atau karakter pemilik kebun ya, sehingga begitu guru PJOK-nya membicarakan hal ini, kepala sekolahnya udah nggak open lagi. Kenapa nggak open lagi? Ya sudah tahu karakter si pemilik kebun, dia sudah menjiwai, bakalan susah ini katanya, iya kan? Iya. Itu mungkin penghambatnya ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita lanjut. Ya, ini dia. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Silakan, masih kelompok 1 ini. Silakan kelompok 1. Silakan Kak Mindo, Kak Yuni, siapa satu lagi, Kak Aidil. Silakan kasih tanggapan tentang pertanyaan ini. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kalau tidak perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking, mungkin banyak terjadi masalah, ya kan? Kalau kita sebagai guru PJOK cuek-cuek saja di sekolah, menerima apa adanya, ya kan? Ada masalah, kita ya udah, kita lewatkan aja, kita biarkan, kita cuekin. Nah, kalau seperti itu ya pendekatan asset based thinking-nya nggak perlu diterapkan. Nah, silakan Kak Yuni. Baik, di sini ada pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, seperti yang kita ketahui, pendekatan ini yaitu pendekatan berbasis aset kekuatan, di mana pada pendekatan ini kita lebih fokus terhadap kekuatan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi pada pendekatan asset based thinking ini memiliki keistimewaan. Berdasarkan keistimewaannya yang pertama, melalui pendekatan ini, aset ini mendorong kemandirian serta meningkatkan rasa percaya diri siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaannya yaitu guru dapat membantu siswa untuk merasa diakui atau dihargai atas kekuatan mereka. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dari pendekatan ini yaitu melalui pendekatan ini kita dapat memotivasi untuk siswa terus meningkatkan kekuatan apa yang ada terhadap dirinya. Sekian dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yuni menanggapi tadi pertanyaan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lanjut di sini, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK.
Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Saya ulangi, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Sumber daya yang ada di sekolah itu perlu juga yang kita pandang rupanya, ya, sebagai suatu kekuatan dan aset. Bapak Ibu guru pun asetnya, Ibu. Ibu Yuni ini, aset sekolahnya ini. Pak Lasto ini aset sekolahnya ini. Iya kan? Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita kan aset itu. Nah, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Bayangin kita lah diri kita sendiri. Kita seorang aset gitu kan? Kita adalah aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang kita miliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oke, ini dia ya. Bapak Ibu bisa screenshot atau foto untuk slide yang berikut ini ya. Slide yang sekarang ini. Silakan kalau merasa penting perlu silakan difoto ataupun di screenshot. Ya, ini dia Bapak Ibu, kita lanjutkan pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Masalah teratasi atau terselesaikan. Upayanya mencari dan mengatasi masalah, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Fokusnya cari kelemahan dan sistem tersebut atau masalah sama dengan kesulitan batu sandungan. Pengalaman emosi tidak menyenangkan. Kekuatan potensi daya gunakan. Upayanya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, aset, perspektifnya pasti ada kekuatan, potensi, atau aset. Fokusnya apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, kreasi, masalah, atau sama dengan tantangan, batu lompatan, pengalaman emosi, bahagia. Iya Bapak Ibu, berdasarkan 7 aset, modal 7 aset yang ada tadi pada sekolah, salah satu yang paling utama itu bisa mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Itulah dasarnya visi dan misi kita bisa tercipta gitu, terbuat dengan didasari 7 modal utama aset yang ada di sekolah kita. Nah, jadi bukan asal sembarangan menciptakan visi dan misi sekolah, disesuaikan juga dia gitu dengan 7 aset modal utama yang ada di sekolah kita. Oke ya Bapak Ibu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini adalah studi kasus 5. Maaf kita lewatkan karena waktu kita tidak cukup. Nanti kita membahas studi kasus keempat. Nanti studi kasus 5 jadi tugas tersendiri lah ya pada LMS Bapak Ibu agar dikerjakan di LMS. Nanti di situ ada studi kasus 5, silakan Bapak Ibu nanti berselancar di LMS untuk memecahkan kelanjutan dari studi kasus 5 ini. Ya, sekarang kita masuk ke bagaimana. Ini isi dia, kelompok kedua, keempat. Studi kasus 4, untuk kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Sudah bisa untuk presentasi. Ada tadi Kak Lasto, Kak Roni. Silakan bisa saya stop presenting. Kelompok 2 bisa melakukan share screen. Silakan. Siapa pembicaranya, moderatornya, siapa yang presentingnya, siapa nanti yang menjawab, silakan. Kelompok 1 siap-siap ya, ditanggapi ya.
Terima kasih, Kak. Dengar, Kak? Dengar. Dari kelompok 2, dari studi kasus 4, situ mana membicarakan tentang SMA Jiwa Raga, di mana sekolah itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai yang diperoleh dari orang tua dan donatur-donatur ke sekolah tersebut. Jadi dari studi kasus 4 tadi saya baca adalah hambatannya adalah tentang di mana alat-alat olahraga yang mempunyai SMA Jiwa Raga ada yang tidak terpakai. Jadi di mana kepala sekolah beserta komite beserta guru raganya diminta untuk menyampaikan keluhan-keluhannya di mana kenapa alat-alat olahraga tersebut tidak terpakai. Jadi komite sekolah juga menghimbau kepada sekolah agar alat-alat olahraga yang tidak terpakai bisa diperbaiki atau dipergunakan semestinya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah memaparkan untuk studi kasus keempat. Ya, ini masalah perlengkapan alat olahraga yang ada di sekolah, yang mana peralatan olahraganya ditempatkan di salah satu gudang, sehingga guru olahraganya jarang untuk mempergunakan alatnya sebagai media pembelajaran kepada peserta didiknya. Ada masalahnya. Apa masalahnya? Kalau kita dengarkan atau kita simak ceritanya, yaitu masalah kunci. Iya kan? Mereka melempar alasan kunci yang jadi masalah. Ya, Kak, ya. Saling melempar tanggung jawab. Iya, melempar tanggung jawab di hal perkuncian. Nah, silakan kelompok 2. Oh, sebentar. Kepala sekolah mengetahui rupanya. Kepala sekolah mengetahui akan cerita ini sehingga mempertanyakan kepada guru olahraga, ya kan? Ya benar, Kak, benar. Kenapa barang-barangnya nggak dipakai? Kenapa peralatannya nggak dipakai? Kok nggak pernah digunakan? Ini percuma dibeli ini barang-barangnya. Swadaya dari orang tua siswa, ya kan? Swadaya dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Guru olahraga saling melempar kepada penjaga sekolah bahwasanya masalah kunci dibilang, ya kan? Ya, benar, Kak, benar. Nah, untuk itu kepala sekolah mengambil kebijakan diadakannya rapat kecil. Bersama waka kurikulum, waka sarana prasarana dan kesiswaan beserta guru olahraga dan komite. Ya kan? Ternyata dapat temuan. Ternyata ada temuan, ya kan? Setelah diperiksa ke ruang gudang, ada temuan bahwasanya barang-barangnya sudah ada yang rusak. Sudah ada yang rusak rupanya. Silakan. Kelompok 1, tanggapilah dulu, Silakan kelompok 1. Di sini komite sekolah marah kali nih. Dianggapnya sekolah tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua
yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK kepada peserta didik. Jadi di sini kepala sekolah meminta wakakurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, kalau kita mengacu ke pertanyaan, nah ini dia pertanyaannya. Berdasarkan studi kasus 4, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Silakan, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, Kak Lasto dan teman-teman. Silakan izin, dulu. Kak. Maaf izin, Kak. Di studi kasus 4 tadi, Kak, tidak ada dikatakan di situ alat-alat apa saja alat-alat yang dipergunakan, Kak. Cumanya sarana dan prasarana di sekolah itu, Kak, teradakan gitu loh, Kak. Tapi kalau alat-alatnya kita tidak ada di situ. Makasih, yang nggak ada lah, Kak Lasto. Mana ada, Pak? Kakak nggak ngerti pertanyaan ini. Pertanyaan ini aset yang 7 modal tadi, 7 modal utama aset tadi. Aset manusia, aset sosial, aset politik, aset itu maksudnya tadi. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga, itu maksudnya. Kemudian apa yang ini pertanyaan dari fasilitator kepada kalian. Nah, jawab kalian lah ini. Jawab kakak-kakak lah ini. Silakan Pak Roni. Ya, Pak Roni. Oke, terima kasih Abang Da. Mungkin saya coba jawab ya Bang Da. Ya Kak, mungkin pertanyaan yang ada, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita sudah ketahui, mungkin aset yang sudah dimiliki SMA Jiwa Raga adalah itu seperti guru olahraga dan juga termasuk siswa ya. Dan yang sudah dimanfaatkan mungkin yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah guru olahraganya lah mungkin ya kan, karena guru PJOK itu harus mampu mengatasi segala persoalan keterbatasan peralatan, karena kita itu sebagai pendidik berguna juga sebagai fasilitator ya, dengan mungkin dalam permasalahan tersebut terjadi diskomunikasi mungkin antara penjaga dan guru olahraga. Tapi ketika ada masalah mungkin guru olahraganya ya, kalau kita kayak mana guru olahraga ya kan Kak, pintar-pintar lah, karena statement pertama tadi guru PJOK harus mampu mengatasi segala persoalan keterbatasan peralatan, karena kita itu sebagai fasilitator. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena kita sebagai aset tadi mungkin ada kawan-kawan juga beranggapan ataupun kita juga sudah merasakan bahwa kita itu guru olahraga itu sebagai aset yang berharga di sekolah, sehingga kawan-kawan mungkin sudah mengidentifikasi, mengevaluasi dan mungkin memanfaatkan guru olahraga itu semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Roni yang telah menanggapi untuk pertanyaan yang ada di layar. Nah, tadi kalau saya dengar asetnya aset guru olahraga. Guru olahraga itu masuk ke aset apa itu? Manusia kah? Modal manusia? Modal sosial? Manusia, Kak. Iya. Terus ada komite. Kan ada komite di situ. Itu komite masuk ke mana? Aset apa? Kalau menurut saya komite dan orang tua siswa lah itu ya Kak. Mungkin Iya. termasuk ke aset sosial lah mungkin Kak.
Terima kasih, Aset Kak. sosial. Kalau kita lihat di sini untuk aset sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Hmm. Norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Di dalam komunitas tersebut juga terdapat unsur kepercayaan dan jaringan. Aset sosial tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi hidup berdampingan. Sebagai contoh seperti adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Itu dia sosial. Bisa juga masuk sih. Karena komite sekolah itu kan juga investasi ya orang tua siswa ya untuk satu sekolah. Ya, siap. Tapi oke, silakan kelompok 1. Kalau mau menanggapi atau mau bertanya silakan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, kelompok 1 supaya cepatlah sedikit ya, biar kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Biar kita tutup ini untuk studi kasusnya. Silakan kelompok 1, kasihlah tanggapan sedikit ataupun pertanyaan yang bisa membangun ataupun yang bisa ditanggapi kelompok 2. Tentang sekolah SMA Jiwa Raga. Tadi ceritanya sudah dibaca, kemudian juga saya sudah sedikit buka tadi kasus cerita SMA Jiwa Raga. Apa yang mau ditanyakan oleh kelompok 1 silakan, biar ditanggapi oleh kelompok 2. Baik, kalau tidak, ya silakan Kak Henry, Kak. Open mic Kak. Oke, siap Kak. Udah dengar Kak? Terdengar Kak, terdengar. Oke, baik. Sedikit menambah dari abang-abang tadi, dari kami dari kelompok 2 mengenai aspek sosial. Aspek sosial yang terjadi di SMA Jiwa Raga. Ini berasal dari pengalaman saya sendiri Pak kan. Saya selain guru olahraga di sekolah juga rangkap dari bagian UKS kan itu. Nah, sempat karena yang saya alami, termasuk ini aspek sosial yaitu antara penjaga sekolah, masalah kunci gudang kan itu kan. Nah, di sini terdapat satu kasus adanya kurangnya komunikasi. Dan saya sudah pernah mengalaminya, saya bidang olahraga dan juga megang UKS. Nah, sama halnya ini terjadi sama saya masalah kunci. Nah, jadi saya guru olahraga nggak mau ribet, mengantisipasi supaya nggak terjadi permasalahan seperti ini, yang hilangnya kunci, saya sering lempar inilah, bukan saya gini seperti itu. Jadi saya mengusulkan langsung mengajukan kepada kepala sekolah. Kebetulan saya di sekolah swasta, saya usulkan, mohon suster, boleh saya duplikatkan kunci UKS ini, saya bilang seperti itu. Nah, jadi maksud saya di sini di kasus ini di grup kanun kelompok 2, ya bisa saja guru olahraga itu langsung bersama komite menyampaikan, kan awal permasalahannya kita nggak tahu apakah masalah kunci atau karena memang ada perdebatan sebelumnya karena kunci itu sering hilang gitu kan Pak kan itu. Jadi kalau menurut saya sini aspek sosialnya kurangnya komunikasi antara penjaga sekolah yang megang kunci gudang dengan guru olahraga. Kalau saya yang sudah saya hadapi,
saya langsung jumpai pihak kepala sekolah supaya diduplikatkan kuncinya dan supaya tidak ada lagi permasalahan yang kuncinya hilang kah atau nggak kelihatan. Jadi supaya tidak ada lagi lempar batu sembunyi tangan seperti itu Pak kira-kira. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Kak Henry Sinaga yang berbagi cerita pengalaman di sekolahnya untuk hal yang sama pada studi kasus keempat. Jadi Bapak Ibu, saya juga mengalami hal yang sama pada studi kasus 4. Jadi Bapak Ibu tahu nggak mensiasatinya supaya kunci gudang olahraga itu? Jadi kami beli gembok, yang mana gembok baru ini kuncinya 3. Jadi 2 kami guru olahraga di sekolah saya, 1 yang pegang Bapak, 1 guru olahraga 1 saya, 1 lagi penjaga sekolah. Nah, itulah salah satu strategi yang kami buat dalam hal peralatan olahraga, yang di mana peralatan olahraga kita ketahui tidak ada harga yang murah, ya kan? Harganya mahal-mahal semua. Dan ini disukai oleh anak-anak. Diintip-intip ini di ruang olahraga. Ya kan? Kapan nggak ada kaca yang bisa untuk ngintip, diintip-intip. Artinya favorit sekali ruangan ini dari ruangan yang lain sebenarnya. Ya kan? Maka daripada itu strateginya kalau Pak Roni tadi menduplikatkan kunci, Pak Henry Sinaga menduplikatkan kunci, kami juga demikian Pak. Kami cari gembok yang baru yang anaknya 3, anak kuncinya 3. Dapat di toko Panglong atau toko besi gitu kan. Kami langsung bagi. 1 ke guru olahraga yang 1 ke saya, 1 lagi ke penjaga sekolah. Jadi untuk pemecahan masalah kunci tidak ada lagi masalah kami di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dalam pemaparan studi kasus 4. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, waktu kita sudah habis, namun karena slide-nya masih ada, kita lanjut sampai selesai ya Bapak Ibu. Saya percepat saja. Kemudian ini tadi pertanyaannya, ini kemudian terletak di daerah perkotaan, strategi, sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Ya. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, mengatasi permasalahan yang ada, ini tadi dia. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, kebijakan kepala sekolah. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, agama budaya, kemudian aset fisik, kemudian lingkungan alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Ini masih di studi kasus keempat ya Bapak Ibu. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Inilah daya pengaruh 7 aset yang tadi. Pengaruh 7 aset tadi ini di hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi apa, bagaimana, mengapa, sekarang di mana? Ya. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Ya. Ini dia Bapak Ibu, apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Bapak Ibu, biar cepat kita Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, saya sudah sematkan link Jamboard di kolom chat. Sebentar saya sematkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa berelaborasi di kolom semat link Jamboard tadi. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu isi, ya kan? Bisa Bapak Ibu isi. Nanti otomatis langsung masuk ke akun saya, ke Jamboard saya, di luar daripada Zoom kita ini. Nanti Bapak isi, Bapak dan Ibu isi di luar Zoom kita.
Kita selesaikan dulu Zoom-nya, nanti Bapak lanjut ke menjawab pertanyaan ini. Apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan sekolah pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Aset ya Bapak Ibu bukan apa? Bukan peralatan olahraga. Jangan nanti Bapak Ibu jawab bola kaki, restok, pemukul kasti. Bukan itu Bapak Ibu. Asetnya. Apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Yang 7 tadi Bapak Ibu, yang 7 tadi apa aja yang Bapak Ibu miliki? Oke, kita lanjut ya. Sebentar Bapak Ibu, saya sematkan dulu linknya ke kolom chat ya, ke fitur chat. Sudah ya Bapak Ibu, sudah saya sematkan link Jamboard. Nanti Bapak Ibu dalam memberikan jawaban untuk pertanyaan ini sudah ada di fitur chat. Nanti Bapak Ibu selesai Zoom bisa menjawab pertanyaan ini dan langsung masuk otomatis ke saya. Jawab aja, nanti di situ ada nama-namanya saya buat di situ Bapak Ibu. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Ada nama-namanya. Bapak Ibu menjawab sesuai nama-namanya, tempatnya ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau paham kasih jempol lah Bapak Ibu. Bapak Ibu selama PKG PJOK kita menggunakan room, board tadi, kemudian Jamboard, dan kemudian ada 2 lagi untuk aplikasi yang mau kita gunakan dalam PKG PJOK ini. Nah, kita harus menggunakan Bapak Ibu, jangan kita biarkan. Kita seperti inilah pakai link Jamboard. Kita cuekin, kita biarkan. Nah, jangan Bapak Ibu, ikuti aja, kerjakan aja. Ya, semampu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi dia link Jamboard-nya sudah saya sematkan. Nanti Bapak Ibu berelaborasi di Jamboard. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu, pakai Padlet dia. Mari menjawab di dalam Padlet. Padlet ini Bapak Ibu sama halnya dengan Jamboard, bentuknya sama dengan Jamboard. Cuman dia lebih ke bentuknya sama dengan Jamboard. Tempat wadah kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang ada di Jimit seperti malam ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka Padlet di Google. Nanti bisa lihat-lihat dulu lah. Nanti kita mungkin menggunakan Padletnya di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu berkenalan aja dulu dengan Padletnya dari Google ya. Oke Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, silakan di Jamboard aja. Nggak usah dulu di Padlet, nanti kita, karena Bapak Ibu belum paham, nanti kita mantapkan di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu menjawab ini di Jamboard aja. Ya, di bawah jawaban yang pertama tadi, ya kan, sebelum ini kan tadi kan ada kan, nah, di bawahnya ini aja, ini dilanjutkan di bawah pertanyaan berikutnya ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi satu Jamboard ada dua soal dan 2 jawaban nanti. Nah, ini tadi yang pertama, ya kan Bapak Ibu? Ini tadi yang pertama. Jawabannya, soalnya untuk dijawab di link Jamboard. Kemudian ini yang kedua. Soalnya untuk dijawab di link Jamboard juga.
Ini Padlet Bapak Ibu. Ini bentuk sedikit gambaran Padlet. Kalau Bapak Ibu bingung apa itu Padlet, nah sebenarnya sama-sama juga bentuknya kayak Jamboard, wadah-wadah tempat pertanyaan jawaban juga gitu ya. Cuman beda nama aja. Ada satu lagi yang terbaru namanya Figma lagi, Figma. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, sekarang lakukan 5 menit. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khusus modul 25 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah akhir modul 16. LMS Bapak Ibu, Bu. LMS Bapak Ibu atau Abang Kakak sekalian, nanti ini berhubungan dengan LMS, ada di LMS Bapak Ibu ya. Makanya dikerjakan Bapak Ibu. Pertanyaannya kan LMS yang mana? LMS yang pada modul Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jadi LMS pada modul 11, 12. Nah, jadi kalau kita sekarang kan di modul 11.2.C. 1.2.J. Itulah zoom-nya sekarang, ya kan? Nah, ini tugas yang ini yang di layar Bapak Ibu ini ada di LMS. Klik aja nanti, buka aja nanti menunya di modul 12. Ini di modul 12 Bapak Ibu. Tugasnya. Udah ada di situ, udah ada di dalam LMS Bapak Ibu. Silakan dibuka saja nanti lihat di situ ya. Ya, ini masih berhubungan dengan LMS. Nanti ini semua ada di LMS. Apa saja tugas tahap yang dilakukan? Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemampatan secara efektif. Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, ini Bapak Ibu. Ada satu modul Bapak Ibu, nanti dia Bapak Ibu kerjakan seperti yang ada pada tabel berikut ini. Nah, setelah Bapak Ibu kerjakan, ya kan, di LMS, nanti di-download dulu Bapak Ibu. Nanti dia ada situ, klik di sini untuk mendownload tabelnya katanya. Perhatikan Bapak Ibu lah LMS-nya. Ya kan? Di modul 12, pada modul 12. Download katanya. Nanti yang Ibu download, Bapak Ibu download itu ya tabel atau kolom yang seperti ini. Nah, kasih jawabannya, isi jawabannya di tabel ini, kemudian convert dia ke PDF. Nah, baru sematkanlah dia, uploadlah dia ke LMS yang diminta, modul mana yang diminta jawabannya, ke tempatnya gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa lah ya? Gampang kok ini. Gak ada yang susah di sini Bapak Ibu. Kita berpikiran bisa. Iya. Tidak ada yang susah di sini, tidak ada yang susah. Gampang kok ini. Bapak Ibu pembelajaran orang dewasa dalam hal mengutak-atik kerjaan seperti ini bisa lah semua ya. Oke, ini dia pada akhir sesi ini. Pada akhir sesi ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, aset based thinking atau ABT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Bapak Ibu diharapkan memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau ABT yang meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini dia Bu, akhirnya. Selesai sudah, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita Jimit pada malam hari ini melihat juga kehadiran atau
partisipasi Bapak Ibu di kehadiran Jimit. Makanya sengaja kita buat malam hari. Ternyata terbukti bahwasannya yang sering untuk belum hadir waktu yang kemarin sudah hadir pada malam hari ya. Namun kalau bisa Bapak Ibu, jujur saya katakan, kalau malam hari kita Jimit, esensinya itu nggak dapat loh. Semua kita pada lelah, capek, ya kan? Pekerjaan kita kalau bisa dituntaskan sampai jam 6 sore lah semua. Pikiran kita nggak ada lagi di malam hari. Yang ada pikiran kita di malam hari mau ngapain? Untuk keluarga dong. Untuk keluarga, kemudian istirahat yang cukup, ya kan? Besok pagi kita mau kerja lagi. Seperti inilah, kita udah jam 10, belum tidur-tidur, belum istirahat. Ya kan? Sebenarnya udah salah. Jadi makanya aku bilang esensinya nggak dapat Bapak Ibu kalau malam hari. Nah masalahnya Bapak Ibu, begitu kita buat jam 12 siang ataupun jam 3 sore, Bapak Ibu yang nggak lengkap hadirnya. Dengan berbagai alasan, ya kan? Padahal aku bilang kemarin, seurgen-urgennya Bapak Ibu silakan on kamera, hadir aja Bapak Ibu. Seurgen-urgennya ya off kamera lah sebentar. Seurgen-urgennya. Kalau nggak urgen ya udah on kamera. Kemudian dalam menyampaikan aspirasi ya kan segala macam silakan japri atau telepon saya ya kan. Semua ada solusinya Bapak Ibu. Kita pembelajaran orang dewasa, artinya ya bersikaplah seperti orang dewasa bagaimana yang semestinya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa ya untuk kedepannya kita jangan main malam lagi ya. Nanti waktu istirahat kita jadi kurang. Ya. Nanti jadi nggak enak sama keluarga. Saya juga ribut malam ini, ribut kali saya malam ini. Karena sepi kan, di lingkungan komplek kayak gini. Saya bersuara-suara, ribut kayaknya, nggak enak sama tetangga ataupun segala macam. Nah harapannya Bapak Ibu, kita Jimit di siang hari, seusai pulang sekolah kalau bisa. Dan yang paling penting adalah kehadiran Bapak Ibu. Ya, kehadiran Bapak Ibu kalau bisa full lah kita ya, hadir penuh seutuhnya. Seperti kesepakatan kita yang biasa saya bacakan ya, hadir seutuhnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita on kamera semua, kita sudahi. Terima kasih buat kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berselancar di LMS, jangan dicuekin LMS-nya Bapak Ibu. Ya. Silakan dikerjakan modul 11, 12. Kita pertemuan tatap berikutnya di modul 13. Hari Rabu kita bertemu tatap maya berikutnya. Tatap maya ketiga hari Rabu. Ya, kita mainkan di jam 3. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Kak Aidil. Silakan Kak Aidil, tutup dengan doa Kak Aidil. Izin Kak. Baik, untuk mengambil manfaat dari pertemuan kita ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh fasilitator bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Aidil. Kita ambil foto ya. Fotonya gimana? Oke. Saranghaeyo. Saranghaeyo. Oh, Saranghaeyo dulu kata Kak Lasto, Saranghaeyo dulu. Oke, 1, 2. Oke, baru apa lagi? Oke. 1, 2. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih buat kebersamaan malam ini. Sampai jumpa di tatap maya ketiga hari Rabu jam 3 sore. Kita pencet tombol merah setelah hitungan 3, 2, 1 ya kakak-kakak. Selamat beristirahat. Saya matikan dulu recordingnya.